3, 2, 1. Selamat sore Sobat Mido. Kembali lagi bersama kami di kantor imigrasi kelas 1 non-TP Karawang. Tidak terasa hari ini sudah memasuki puasa ke-17 dan juga episode ketiga dalam acara Serba-serbi Imigrasi. Di episode 3 kita kali ini kita akan membahas terkait visa dan izin tinggal keimigrasian. Dan bersama saya di sini sudah hadir narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah analis keimigrasian ahli pertama pada kantor imigrasi kelas 1 non-TP Karawang, Saudara Guntur Widianto. Pada Mas Guntur, silakan Mas. Halo, saya izin buka masker ya Mas Radipan. Silakan. Oke, baik. Selamat sore sahabat Mido, selamat sore Mas Radipan. Semoga Baik. kita semua sehat selalu ya dan tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa hari. Pastinya. Oke, Mas Guntur, gimana nih kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Lancar puasanya Mas? Alhamdulillah. Mas Kita juga Radipan masih puasa? masih puasa. Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk aja Mas ke Boleh. sesi kita terapi hari ini terkait visa dan izin tinggal keimigrasian. Nah, mungkin di sini Sobat Mido banyak yang bertanya-tanya apa sih visa, apa sih izin tinggal keimigrasian, dan visa itu apakah sama Mas dengan visa yang di kartu Mastercard gitu Mas? Apa sih itu? Sebenarnya visa itu apa sih Mas? Oke, jadi makasih Mas Radipan pertanyaan. Ini menarik nih sahabat Mido. Jadi memang kalau secara ini ya, pendengaran kita Visa dan Mastercard Visa itu hampir sama gitu ya. Tapi sebenarnya fungsinya beda banget sahabat Mido. Jadi kalau Visa itu secara sederhananya dipahami sebagai persetujuan secara tertulis yang mana di situ muat persetujuan orang asing yang ingin melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Nah, siapakah yang menerbitkan visa ini? Yang menerbitkan visa ini adalah perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nah, bedanya adalah kalau tadi itu visa, jadi yang persetujuan tertulis yang memuat untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Kalau yang Mastercard Visa itu tadi itu beda, buat kartu kredit itu. Jadi beda server sahabat Mido ya, jangan sampai ketuker ya. Oke, jadi jangan sampai salah ya. Yang kamu bilang mau ke Amerika, saya udah punya visanya gitu. Berarti bukan visa. Bukan Mastercard Visa. Mastercard Visa ya? Beda Pak. Beda. Beda. Oke, terus tadi ada juga izin tinggal keimigrasian. Nah, Oke. itu apa tuh bedanya tuh? Nah, jadi kalau tadi kan visa ya, kalau sekarang izin tinggal keimigrasian. Nah, ini seringkali kadang sahabat Mido ketuker nih antara visa dengan izin tinggal. Nah, kalau visa tadi kan persetujuan secara tertulis ya, yang mana dia orang asing ingin melakukan perjalanan. Yeah. Nah, ketika dia sudah melakukan perjalanan, tentunya dia akan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, tentunya dia akan menetap mungkin barangkali hanya sifatnya kunjungan atau sementara, terbatas gitu ya, atau mungkin tetap. Nah, untuk melakukan bertempat tinggal di Indonesia itu maka dia harus punya izin. Nah, itulah yang disebut dengan izin tinggal keimigrasian. Jadi kalau secara bahasa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, jadi izin keimigrasian itu izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Gitu. Jadi kalau sahabat Mido punya teman orang asing gitu atau punya pasangan orang asing dan pengen masuk ke Indonesia, maka yang pertama harus dibuat adalah visanya dulu. Nah, setelah punya visa, persetujuan untuk melakukan perjalanan, langkah berikutnya adalah harus punya izin tinggal. Gitu. Jadi kalau sudah punya visa, baru bisa mengajukan izin tinggal. Berarti kalau visa itu sebelum masuk ke Indonesia, nanti sudah di Indonesia baru mengajukan Izin tinggal. Betul. Ya. Pak. Nah, kalau visa sendiri itu ada jenisnya nggak sih, ada macam-macamnya? Oke, jadi kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu visa yang ada di Indonesia itu ada 4 jenis Mas Radipan. Pertama ada visa kunjungan. Nah, kemudian yang kedua ada visa tinggal terbatas. Yang ketiga ada visa diplomatik dan yang terakhir adalah visa dinas. Jadi ada 4 jenis itu. Betul. Mirip kayak paspor ya, ada visa diplomatik juga, ada visa dinas juga. Nah, bedanya
maksudnya visa diplomatik itu apa tuh Mas? Sama visa dinas bedanya apa? Nah, beda Mas Radifan. Memang sekilas sepertinya sama gitu ya. Jadi sama-sama melakukan tugas kenegaraan gitu. Hanya bedanya kalau visa diplomatik ini diberikan kepada pemegang paspor diplomatik atau paspor biasa yang ketika orang itu orang asing itu masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pekerjaan yang sifatnya diplomatik. Contohnya apa? Contohnya menjadi perwakilan dari negara itu atau menjadi konsuler misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kategori visa diplomatik. Nah, sementara kalau visa dinas itu sama tujuannya untuk acara kenegaraan, hanya bedanya kegiatannya yang orang asing lakukan di Indonesia itu adalah kegiatan yang sifatnya non diplomatik seperti itu. Jadi terlihat sama, tapi pada kenyataannya fungsinya itu berbeda. Betul. Tetap mirip kayak paspor diplomatik sama dinas ya. Betul sekali. Nah, terus kalau mengajukan visa diplomatik dan visa dinas itu apakah di kantor imigrasi juga? Nah, atau di perwakilan imigrasi di luar gitu? Iya. Nah, ini yang sering kali ketuker ya Mas Radifan. Jadi antara visa diplomatik, visa dinas, kemudian visa kunjungan dan tinggal terbatas itu ternyata punya tempat yang berbeda-beda untuk penerbitannya. Nah, kalau visa diplomatik dan visa dinas itu tidak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, tetapi diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. Gitu. Kalau diplomatik sama dinas. Nah, kalau visa kunjungan dan visa tinggal terbatas itu diterbitkannya baru oleh perwakilan RI di luar gitu, atau oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Gitu. Jadi beda kalau yang diplomatik dinas itu oleh Kementerian Luar Negeri. Oke, karena kita bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, berarti kan tadi kata Mas Guntur tuh kita membawahi ya istilahnya ya, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Betul. Nah, bedanya itu apa tuh Mas? Nah, bedanya lebih kepada tujuan si orang asing itu untuk datang ke Indonesia. Jadi harus clear sahabat Mido. Kalau misalnya orang asingnya itu ingin masuk ke Indonesia dalam rangka misalnya tugas pemerintahan atau misalnya pendidikan, sosial budaya, kemudian pariwisata, keperluan bisnis, atau mengunjungi keluarga misalnya, dan dia tidak memakan waktu yang cukup lama, paling hanya 1 minggu atau paling lama 1 bulan misalnya, itu bisa mengajukan visa kunjungan. Nah, tetapi kalau misalnya sahabat Mido punya rekan orang asing gitu ya, yang ingin masuk ke Indonesia, tujuannya misalnya tadi sebagai rohaniawan atau tenaga ahli atau ingin bekerja di Indonesia, maka dia harus mengajukan visa tinggal terbatas. Jadi yang membedakan antara kunjungan dan terbatas itu adalah fungsinya atau tujuan dari si orang asing itu masuk ke Indonesia. Seperti itu Mas Radifan. Itu ya. Dan kalau itu kan berarti visa itu kan semacam izin buat masuk ke Indonesia ya. Betul. Ada nggak sih orang yang permohonan visa itu ditolak? Kenapa itu bisa ditolak? Ada. Jadi Mas Radifan dan sahabat Mido, tidak semua permohonan visa yang diajukan itu akan disetujui. Jadi negara kita ini untuk keimigrasiannya menerapkan prinsip selective policy. Jadi hanya betul-betul orang yang dirasa punya manfaat, yang dirasa membawa kemajuan untuk bangsa kita, itulah yang akan diizinkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Nah, siapa aja sih yang sering dilakukan penolakan gitu ya? Misalnya yang pertama tercantum dalam daftar penangkalan. Penangkalan itu orang asing mau masuk ke Indonesia itu kita larang, itu namanya penangkalan. Tapi kalau orang asing mau keluar dari Indonesia itu namanya pencegahan. Nah, jadi bedanya itu ya. Kalau orang asing mau masuk ke Indonesia kita tahan gitu ya, kita larang, itu namanya penangkalan. Nah, jadi orang asing yang tercantum dalam daftar penangkalan. Kemudian ada juga beberapa kasus yang dokumen perjalanannya atau paspornya itu ternyata palsu. Banyak ya? Banyak. Makanya betul-betul detail sekali memang pemerintah kita untuk menyeleksi gitu ya. Kalau dia ternyata palsu atau tidak sah diperolehnya, itu kita lakukan penolakan. Nah, ada lagi misalnya menderita penyakit menular Mas Radifan. Contohnya kayak kemarin itu kan waktu awal-awal kita lagi
pandemi COVID ya, itu pemerintah kan sempat betul-betul menutup seluruh akses masuk atau pemberian izin masuk orang asing ke Indonesia. Karena waktu itu pandemi COVID lagi betul-betul menggila dalam tanda kutip, sehingga atas dasar inilah pemerintah melakukan pelarangan sementara. Jadi orang yang menderita penyakit menular, kemudian terlibat tindak pidana transnasional, misalnya apa? Misalnya dia termasuk dalam jaringan perdagangan orang. Nah, kalau orang asing itu terlibat dalam jaringan perdagangan orang, itu sudah pasti akan ditolak permohonan visanya untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oke. Nah, itu kan tadi sekilas tentang penolakan ya. Betul. Nah, kalau untuk kita mau mengajukan atau kita punya teman di luar negeri pengen datang ke Indonesia gitu. Gimana prosedurnya mengajukan visa itu? Oh, jadi kalau prosedurnya sahabat Mido dan Mas Radivan, sekarang ini kan lagi zamannya pandemi ya. Jadi betul-betul Direktorat Jenderal Imigrasi itu meminimalisir orang-orang yang akan datang atau mengunjungi kantor imigrasi atau ke Direktorat Imigrasi di pusat. Nah, maka untuk meminimalisir hal tersebut banyak sekali inovasi-inovasi yang dihadirkan, baik itu sifatnya untuk layanan paspor atau layanan penerbitan visa dan izin tinggal. Nah, misalnya kalau layanan paspor itu kita ada layanan izin paspor. Jadi kita yang mendatangi pemohon gitu ya ke kantor imigrasi, kita yang datang ya. Betul. Jadi bukan pemohon yang datang ke kantor imigrasi, tapi kita petugas imigrasi yang datang ke pemohon. Nah, kalau itu paspor. Kalau tentang visa, jadi baru tahun kemarin Mas Radivan kebetulan diresmikan langsung oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli, meresmikan tentang e-visa. Jadi e-visa itu elektronik visa yang mana sahabat Mido bisa mengajukan permohonan penerbitan visa secara elektronik gitu. Jadi kalau dulu kan harus datang dulu ke perwakilan ya. Nah, itu sekarang kan apalagi di luar negeri juga pasti lagi dilakukan pembatasan. Nah, makanya atas dasar itulah sekarang pemohon bisa melakukan pendaftaran permohonan visanya secara online itu melalui website visa-online.imigrasi.go.id. Bisa dilagi mungkin biar dicatat sama sobat-sobat. Oke, jadi sahabat Mido bisa mengajukan permohonan visanya secara online di visa-online.imigrasi.go.id. Nah, nggak hanya itu Mas Radivan, hebatnya lagi sekarang persetujuannya itu akan dikirim langsung via email. Jadi kita nggak perlu datang, bukan kita nggak perlu datang ya? Iya, jadi ini benar-benar inovasi yang dilahirkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi agar kita tidak perlu datang untuk melakukan permohonan visa. Jadi sekarang visa itu sudah bisa diajukan secara online. Clean banget ya berarti ya, less paper, less space gitu kan, less people. Jadi udah gampang banget sudah video. Oke. Nah, ini kan tadi Mas bilang itu kan berupa inovasi yang dihadirkan oleh Ditjen Imigrasi. Ya. Dan terutama sangat membantu ya di masa pandemi COVID-19 ini. Betul. Nah, sementara kalau di masa pandemi COVID-19 ini, itu apakah semua visa disetujui ataukah ada yang jenis-jenis visa yang di hold dulu lah atau ditahan dulu istilahnya gitu? Oke, jadi memang ini menurut saya pribadi ya, salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, Mas Radivan. Jadi memang sekarang kebijakannya itu tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 26 tahun 2020. Yang mana di situ pemerintah masih melakukan pembatasan pemberian izin masuk bagi warga negara asing ke wilayah Indonesia. Jadi hanya orang asing yang punya izin tinggal dan visa yang sah dan masih berlaku saja itu yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Jadi visanya apa saja? Pertama ada visa kunjungan, kemudian yang kedua ada visa tinggal terbatas, kemudian yang ketiga ada visa diplomatik gitu ya, yang terakhir ada visa dinas. Nah, izin tinggalnya pun sama seperti itu, ditambah izin tinggal tetap tadi. Jadi izin tinggalnya ada 5, visanya ada 4. Plus awak alat angkut nih yang ingin bergabung dengan alat angkutnya.
Maksudnya kayak pilot atau nahkoda kapal gitu ya? Ya, Atau misalnya mau kapal bergabung gitu dengan ya? alat angkutnya, nah itu dia bisa masuk. Dan satu lagi pemegang kartu KPP APEC. KPP apa itu apa tuh mas? Ya, KPP APEC itu adalah kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, jadi hanya orang-orang yang pemegang kartu itulah yang termasuk dalam golongan yang diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Oh, satu lagi, pelintas batas tradisional. Apa tuh? Jadi misalnya kan seringkali di perbatasan gitu ya, ada warga negara Indonesia yang mungkin dia berdagang di Malaysia misalnya, atau dia membeli kebutuhan pangannya di Malaysia misalnya, kan seperti itu ya. Nah, maka dia tiap hari tuh melewati lintas batas gitu ya, melakukan lintas batas. Nah, pelaku lintas batas tradisional itu juga diperbolehkan. Atau sebaliknya, orang Malaysia berbelanja ke Indonesia misalnya, seperti itu. Nah, itu juga diperbolehkan. Yang lewat Pos yang lintas lewat batas pos lintas batas tradisional ya. Betul. Oke. Kayaknya ada satu lagi mas ya. Itu kalau nggak salah ya, visa on arrival. Ya. Dan sempat kalau nggak salah waktu itu rame karena Indonesia juga membuka visa on arrival. Itu bagi kalau nggak salah 150 lebih negara ya. Iya. Ya. Itu statusnya gimana nih saat pandemi COVID seperti ini? Oke, nah jadi ini juga termasuk yang cukup banyak ditanyakan ya oleh sahabat Mido selama ini. Bagaimana sih, apakah visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan itu bisa tidak ya diajukan sekarang gitu ya Mas Radipan ya? Atau ada juga satu lagi, bebas visa kunjungan atau BVK, sudah bisa belum ya, kan seperti itu ya yang sering ditanyakan. Nah, jadi sahabat Mido sekalian, untuk visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival dan bebas visa kunjungan itu untuk sementara waktu, karena adanya Permen nomor 26 tahun 2020 ini, sementara waktu dihentikan dulu permohonan. Total semua? Ya, betul. Jadi hanya orang asing yang masuk ke dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi itu yang diperbolehkan. Tapi kalau pengajuan visa on arrival atau bebas visa kunjungan atau BVK itu untuk sementara waktu kita hentikan seperti itu. Jadi masih belum bisa nih untuk masuk. Oke. Dari tadi kita udah ngebahas visa. Mungkin terakhir terkait izin tinggal lagi nih mas. Oke. Izin tinggal. Nah, gimana kalau misalnya ada orang asing, ada warga negara asing di Indonesia, wilayah Indonesia, yang dia itu sebenarnya sudah habis masa berlakunya, izin tinggalnya sudah habis. Tapi dia nggak bisa pulang karena mungkin di negaranya itu sedang pandemi wabah pandemi itu sedang berat-beratnya gitu, karena pandemi COVID-19. Itu gimana mas? Oke, nah jadi ini banyak sekali kasusnya ditemukan Mas Radipan, termasuk di Karawang ini. Jadi ada kasus misalnya dia masa berlaku izin tinggalnya sudah mau habis. Nah, tetapi dia masih belum bisa keluar ke Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19, misalnya seperti itu kan. Nah, maka yang dilakukan, yang pertama dilihat dulu apakah izin tinggalnya itu masih bisa diperpanjang atau tidak. Kalau masih bisa diperpanjang, maka silakan untuk melakukan perpanjangan terlebih dahulu, sahabat Mido. Tapi kalau misalnya tidak bisa dilakukan perpanjangan, misalnya kalau ITAS itu sudah 5 kali tidak bisa diperpanjang, maka dilakukan apakah bisa dilakukan alih status atau seperti itu. Tapi kalau misalnya sahabat Mido tidak bisa juga dilakukan perpanjangan dan alih status, maka yang selanjutnya adalah silakan sahabat Mido melakukan permohonan penerbitan visa baru. Nah, permohonan penerbitan visa baru ini kan biasanya kita harus keluar dulu ya. Orang asing itu harus keluar dari Indonesia. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, karena penerbangan kita juga terbatas, Mas Radipan, jadi mau tidak mau, ya akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan orang asing boleh mengajukan permohonan penerbitan visa dan izin tinggal baru tanpa harus keluar dari wilayah Indonesia. Gitu. Yang penting silakan sahabat Mido mengajukan permohonan EPO. Kenapa harus permohonan EPO? Karena untuk menutup dulu izin tinggal izin tinggal yang lama, gitu. Karena sudah tidak bisa dilakukan perpanjangan. Jadi silakan mengajukan permohonan visa baru tanpa harus meninggalkan wilayah Indonesia. Jadi seperti itu Mas.
Oke, baik Mas Guntur, luar biasa sekali ya Sobat Mido ya. Tadi kita sudah mendengar dari narasumber kita terkait visa dan izin tinggal. Nah mungkin di antara Sobat Mido ada juga yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, silahkan bagi Sobat Mido ajukan pertanyaan melalui DM atau komentar atau question box di live Instagram kami. Silahkan ajukan pertanyaan terkait visa dan izin tinggal keimigrasian. Dan di sini juga kami juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang disortir oleh tim kreatif Kantor Imigrasi Karawang. Di antaranya ada dari @noto.notonegoro. Oke, Mas Guntur, Min, gimana caranya istri saya orang Amerika mau datang ke Indonesia? Syaratnya apa saja? Istrinya orang Amerika, terus mau datang ke Indonesia. Syaratnya apa aja, Min? Nah, pertanyaannya apakah sudah punya visa dan izin tinggal belum? Kalau di sini sih belum ya. Belum ya. Oke, baik. Jadi kalau belum, dari sahabat Mido, untuk siapa tadi akun? noto.notonegoro. Oke, untuk akun noto.notonegoro. Jadi silahkan kalau istrinya orang Amerika pengen masuk ke Indonesia gitu ya, tapi belum punya visa dan izin tinggal, jadi silahkan mengajukan visa penyatuan keluarga dengan indeks C317. Jadi silahkan mengajukan permohonan visa penyatuan keluarga. Nah, nanti diajukannya itu kan secara online tadi ya. Yeah. Nah, untuk syarat-syaratnya yang pertama tentunya harus ada surat permohonan. Dalam hal ini karena Kak Noto, kalau namanya Notonegoro kemungkinan laki-laki ya. Nah, jadi Kak Noto ini membuat istrinya nih. Oh iya benar tadi, buat istrinya. Saya sampai lupa tadi. Oke, jadi kalau buat istrinya berarti surat permohonan dari suaminya. Jadi suaminya yang merupakan warga negara Indonesia itu membuat surat permohonan yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, kemudian yang berikutnya harus ada fotokopi paspor kebangsaan. Nah, biasanya fotokopi paspor kebangsaan ini masa berlaku paspornya itu paling singkat harus 18 bulan. Nah, 1,5 tahun. Iya, pertama dari surat permohonan, kemudian fotokopi paspor kebangsaan, kemudian nah ini yang penting nih, harus ada fotokopi akte perkawinan. Nah, jadi itulah yang menjadi bukti bahwa Kak Noto sudah menikah dengan istrinya. Jadi harus ada fotokopi akte perkawinan yang diterbitkan dari Perwakilan Republik Indonesia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, harus ada fotokopi akte perkawinan yang tadi itu, Mas Radivan, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi harus ada diterjemahkannya dulu. Diterjemahkannya di? Ya, diterjemahkannya nanti bisa dilakukan di perwakilan tadi. Jadi harus ada fotokopi akte perkawinan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya harus ada paling tidak bukti bahwa Kak Noto ini atau istrinya punya biaya hidup paling sedikit 1.500 US dollar. 1.500 US. Ya, dibuktikannya biasanya lewat rekening orang. Kenapa harus seperti itu? Ya supaya betul-betul bahwa ketika orang asing itu masuk ke Indonesia, dia nantinya punya biaya untuk menghidupi dirinya paling tidak ya. Biar nggak terlantar juga ya. Betul, jangan sampai orang asing yang masuk ke Indonesia sudah masuk ke Indonesia kemudian menjadi terlantar. Nah itu kan kita sayang banget ya, jangan sampai seperti itu. Nah yang terakhir ada pas foto. Nah jadi foto berukuran 4x6 cm. Kemudian latar belakangnya warnanya putih, itu sebanyak paling tidak 2 lembar. Nah, jadi nanti kalau mungkin Kak Noto punya ingin tadi lupa nyatet gitu ya, karena saya tadi kecepatan nyampe informasinya, Kak Noto bisa akses informasi yang saya sampaikan tadi ke website www.imigrasi.go.id. Ya, lengkap ya sana Mas. Lengkap sekali. Jadi silakan akses informasi apa, terutama tadi terkait penyatuan keluarga tadi. Oke, sudah lumayan terjawab. Berikutnya ini kayaknya pertanyaannya terkait pasangannya lagi nih Mas. Oh gitu? Iya, kayaknya lagi banyak yang kangen ya, banyak yang galau ya. Betul. Ini dari @mirvana ALF. Oke.
apakah visa penyatuan keluarga bisa juga digunakan untuk pasangan yang pengen menikah di Indonesia? Jadi belum menikah, Belum menikah, pengen harusnya. pakai visa penyatuan keluarga. Betul. Apakah bisa seperti itu ya? Oke, jadi untuk Kak Nirvana tadi ya. Nirvana. Baik, terima kasih Kak Nirvana pertanyaannya. Nah ini menarik karena banyak sekali yang bertanya juga ya di akunnya @dijen_imigrasi. Kalau belum menikah, bisa nggak sih pakai visa penyatuan keluarga? Jawabannya tidak bisa. Nggak bisa ya? Tidak bisa, karena tadi kan saya sebutkan di syarat utama itu harus ada fotokopi akte perkawinannya. Gitu. Jadi harus nikah dulu, sahabat Mido. Kalau nikah siri nggak bisa, Mas? Nggak bisa, Nggak dong. bisa ya? Nggak bisa diakui. Jangan ya sahabat Mido ya. Jangan. Harus yang resmi terdaftar baik di hukum dan agama. Bulan. Gitu. Jadi tidak bisa pakai visa penyatuan keluarga gitu. Jadi belum bisa lah bisa ya? dulu ya. Kami Fana mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu ya, sehingga kami Fana dan pasangannya bisa segera melangsungkan pernikahan seperti itu Mas Tadi. Nah, next ini ada DM juga. Oke. Dari @amel_skrd. Ini saya satuin aja ya sama ini juga ada pertanyaan mirip juga. Dari @fitriana.nd. Oke. Oke, Min. Ini 2 orang ya. 2 orang ya. Oke, aturan pembatasan izin masuk bagi WNA itu sampai kapan sih? Dan dari Fitriana tadi juga nanya, Min, kalau WNA mau masuk, apakah harus mengikuti protokol kesehatan atau prokes? Oke, terima kasih Mas Radifan. Jadi menarik nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sampai kapan? Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah orang asing yang masuk ke Indonesia itu wajib mengikuti protokol kesehatan gitu ya? Betul. Baik. Yang pertama saya jawab dulu, sampai kapan? Nah, saya akan jawab, saya juga tidak tahu sampai kapan. Sampai gitu ya. belum tahu Nah, ya? betul, karena kita tidak ada yang tahu nih kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Nah, itulah makanya kalau saya pribadi sendiri tidak tahu Mas Radifan, kira-kira sampai kapan. Hanya yang jelas bisa saya jawab adalah aturan ini sifatnya sementara. Sampai kapan? Sampai pertama, pandemi ini dinyatakan berakhir, atau yang kedua, sampai adanya aturan terbaru yang mengatur perihal pemberian izin masuk bagi orang asing ke Indonesia. Jadi itu. Tapi kalau saya pribadi tanya sampai kapan, saya nggak tahu Mas Radifan. Karena kita nggak ada yang tahu kan pandemi ini kapan. Mudah-mudahan sih harapannya segera berakhir ya Mas Radifan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Terkait apakah dia harus prokes? oh iya. Prokesnya apa gitu? Jelas, apakah harus prokes? Iya. Jadi semua orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu ketika dia datang ke sini wajib melakukan tes PCR. Wajib di PCR dulu. Kalau dia negatif, tidak langsung dilepas. Jadi dalam artian dilepas itu bisa melakukan aktivitas gitu ya. Maka dia wajib melakukan karantina dulu. Berapa lama? Nah, untuk berapa lamanya itu tergantung. Jadi nanti misalnya ada yang 3 hari, ada yang 5 hari. Kalau emang dia dinyatakan positif, ya mungkin dia akan lebih lama di karantinanya, misalnya seperti itu. Jadi memang sekarang ini setelah orang asing itu dicek gitu ya, izin tinggal ya, tentunya dia kan kalau sebelum pandemi dia langsung bisa beraktivitas. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang setelah dicek oke lengkap, yang selanjutnya adalah dicek dulu kesehatannya, di PCR dulu. Nah, kalau misalnya dia negatif berarti ya tidak lama kan tadi karantinanya, dia langsung bisa beraktivitas. Tapi kalau dia positif ya tentunya tidak akan dibiarkan gitu ya untuk beraktivitas seperti pada umumnya gitu tentunya. Jadi intinya sahabat Mido, kalau saya pribadi mengimbau tidak perlu khawatir terhadap orang asing ini yang akan masuk ke ke Indonesia, karena mereka semua sudah melalui proses protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Jadi dipastikan setiap orang asing harus negatif COVID baru bisa beraktivitas. Jadi kita perlu waspada, tapi tidak perlu terlalu khawatir gitu. Jadi jangan sampai kita panik juga ya. Betul, maksud saya supaya tidak terjadi kepanikan Mas Radifan. Karena pemerintah pun pasti sudah sangat sigap dan siap gitu ya untuk
menerima kedatangan orang asing di Indonesia. Ribet juga ya, maksudnya harus PCR dulu, Betul. harus swab dulu, harus karantina dulu. Betul. Ya Tapi, karena itu ya. yang penting tujuannya supaya menekan angka penyebaran pandemi COVID seperti itu. Karena ini juga berhubungan nih, Sobat Mido, sama pertanyaan berikutnya Oke. yang sudah di-sponsor juga oleh tim kreatif. Banyak juga ya. Banyak juga Ada nih. berapa ribu pertanyaan ini? Ratusan. Ratusan. Oke, pertanyaan berikutnya ini juga, nah ini isu hangat juga, Sobat Oke. Mido, dari @mimams_. Oke. Min, kalau kasus masuknya WNI India kemarin ke Indonesia gimana? Oke. Apa benar pemerintah terkesannya kebobolan? Oh, apa benar pemerintah terkesan kebobolan gitu ya? Apakah benar kebobolan? Gitu? Oh, oke. Nah ini menarik nih Mas Rifan. Mudah-mudahan saya nggak salah jawab nih ya, karena ini isunya lagi hot banget Hot nih. banget, ya. Oke, jadi memang ini sepengetahuan saya. Kalau secara tentu kan kita cross check ya informasi yang beredar gitu ya benar atau tidaknya. Nah, pertama diluruskan dulu apakah ratusan WNI India itu masuk ke Indonesia? Jawabannya benar. Nah, jadi kalau tidak salah saya dapat informasi dari dengan membaca gitu ya, membaca salah satu artikel di situ dikatakan bahwa sebanyak 129 warga negara India masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kemudian kalau dari sisi dokumen keimigrasiannya itu mereka semua punya izin tinggal yang sah dan aktif masa berlakunya. Jadi mereka ini masuk ke dalam subjek yang diperbolehkan tadi masuk ke wilayah Indonesia. Secara apa namanya? Aturan keimigrasiannya. Nah, tapi kan boleh. tentunya pemerintah juga tidak hanya serta-merta oh dia sudah lengkap kemudian dia boleh gitu ya. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, protokol kesehatannya pun ketat gitu. Jadi memang benar-benar dicek kesehatannya. Kalau dia negatif baru dia nanti bisa beraktivitas. Kalau dia positif maka tentu tidak bisa beraktivitas gitu ya. Nah, bahkan Mas Rajifan, mungkin ini banyak teman-teman sahabat Mido yang belum tahu gitu ya. Nah, mulai tanggal 24 April 2021 jadi kan kasusnya itu saya kalau tidak salah baca artikelnya itu pada tanggal 21 atau 22 April gitu ya. Di India itu kan mengalami kelonjakan kasus positif COVID sampai 300.000 per hari. Disebutnya tsunami COVID. Tsunami COVID betul. Nah, untuk mengantisipasi itu pada tanggal 24 April pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi menutup dalam artian tidak melakukan layanan penerbitan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara asing asal negara India. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi warga negara bagi warga negara Indonesia yang dalam kurun waktu 14 hari dia pernah melakukan perjalanan ke wilayah India, kemudian dia pengen masuk nih ke Indonesia gitu. Tentunya kan kita tidak boleh menolak gitu ya kalau warga negara Indonesia ya. Betul. Maka yang dilakukan berikutnya adalah kita menyortir. Nah, menyortirnya bagaimana? Jadi hanya diperbolehkan masuk lewat 7 tempat pemeriksaan keimigrasian atau TPI. Nah, ini saya bacakan ya supaya nggak salah nih untuk daftar nama tempatnya. Jadi yang pertama itu Bandara Soekarno-Hatta, kemudian yang kedua Bandara Juanda, kemudian Kuala Namu di Medan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bandara Samratulangi. Oke, kemudian yang selanjutnya di pelabuhan ada Pelabuhan Batang Center, kemudian Pelabuhan Sri Bintangpura dan Pelabuhan Dumai. Jadi hanya lewat 7 tempat itu saja WNI diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Dan satu lagi, tambahan lagi, tadi kan kalau sejak 24 April dilarang ditutup sementara terbitan visanya. Visa dari India. Betul. Nah, bagi warga negara asing yang dalam 14 hari pernah melakukan perjalanan ke India, kemudian dia ingin masuk ke Indonesia, itu juga ditolak, Mas. Tolak juga. Betul. Jadi ditolak. Bahkan kasusnya kemarin mungkin sempat viral juga ya. Itu Bandara Soekarno-Hatta itu dia langsung melakukan pemulangan terhadap 32 warga negara India yang mana dia pengen masuk ke Indonesia. Sementara aturan Indonesia per tanggal 24 April itu
sudah tidak boleh kan untuk masuk gitu. Maka akhirnya yang 32 orang itu dikembalikan ke negaranya seperti itu. Selanjutnya ini ada juga pertanyaan nih. Ini kayak tim kreatifnya mensortirnya berdasarkan pertanyaan ya. Ini dari 3.000 kalau nggak salah ya tim kreatif ya. Betul. Wah 3.000 pertanyaan luar biasa. Dari Iqbal FHM. Oke. Min, papa saya orang Korea. Waduh. Izin tinggalnya bulan depan expire. Oke. Prosedurnya gimana? Apakah harus keluar Indonesia untuk mengambil visa baru? Mengingat kondisi pandemi saat ini susah. Oke, jadi tadi Mas Iqbal ya. Mas Iqbal. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mas Iqbal ini papahnya orang Korea. Nah, kemudian tadi mau habis izin tinggalnya ya. Oke, nah apa yang harus dilakukan? Nah, jadi Mas Iqbal, pertama yang harus Mas Iqbal lakukan adalah Mas Iqbal harus berbakti terhadap orang tua. Nah, itu dulu yang harus dilakukan. Jadi sebelum kita ngurus izin tinggalnya, kita berbakti dulu. Enggak, ini bercanda, ini intermezzo aja ya. Oke. Jadi selain berbakti, nah bagaimana sih bentuk berbaktinya? Ya dengan tanya ke Mido ini kan. Iya. Tanya ke kita, gimana sih papanya supaya dia tidak pusing gitu ya, tidak khawatir, takut dideportasi. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan Mas Radifan. Dilihat dulu Mas Iqbal, pertama ayahnya Mas Iqbal misalnya kalau dia pegang izin tinggal terbatas, dilihat apakah masih bisa dilakukan perpanjangan lagi atau tidak. Nah, biasanya kalau sudah 5 kali itu kan yang ke-6-nya kan nggak bisa ya. Pasti di. Nah, bisa alih status atau memang kalau memang misalnya dia tidak mau alih status, ya dia mengajukan permohonan baru lagi. Nah, tadi cuman kendalanya kan penerbangan sekarang masih sulit ya Mas Radifan. Betul. Maka yang dilakukan adalah silakan Mas Iqbal melakukan baktinya terhadap orang tuanya dengan mengajukan permohonan visa baru. Nah, secara online tadi tanpa orang tuanya harus keluar gitu. Jadi seperti yang disampaikan, silakan mengajukan permohonan penerbitan visa dan izin tinggal baru. Orang tuanya itu tidak harus keluar. Jadi bisa tetap di Indonesia. Seperti itu. Jadi yang paling tadi silakan mengurus EPO-nya saja. EPO itu apa? EPO itu exit permit only. Jadi untuk menutup izin tinggal yang sebelumnya. Oh. Jadi kan supaya tidak menggantung gitu prosesnya, jadi tutup dulu. Nah kemudian, tapi sebaiknya diajukan visanya dulu. Nanti kalau sudah itu baru yang lamanya misalnya ditutup gitu ya. Tapi tanpa perlu meninggalkan wilayah Indonesia. Seperti itu. Jadi ada keringanan lah dari pemerintah. Iya. Oke, baik. Next dari @herisyapuja.m. Oke. Min, pacar saya orang Korea. Waduh. Berencana untuk menikah di Indonesia ya, Min? Oke. Apakah sudah bisa menggunakan visa on arrival? Kalau tadi bilangnya belum ya, kalau nggak salah ya? Belum ya? Belum. Jadi Kak Puja, tadi sudah dijawab ya sama saya. Jadi apakah bisa masuk? Kok kalau tadi kan pakai penyatuan keluarga. Betul. Kalau sekarang pakai visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan, Ya. belum bisa. Belum bisa ya? Belum bisa Kak Puja. Jadi pilihannya satu, tetap bersabar gitu ya sambil menunggu mudah-mudahan ada aturan terbaru. Atau yang berikutnya mungkin dicoba. Wah, ini kata tim kreatif cari yang lain katanya. Jangan dong ya. Jangan Kak Puja. Jadi kita ya Perjuangkan nggak Puja? ditunggu dulu sambil kita mudah-mudahan berharap supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya nanti Kak Puja pacarnya bisa masuk gitu ya, atau pasangannya bisa masuk dan melangsungkan pernikahan seperti itu. Ini terkait Korea lagi nih. Waduh, Biasa, ini sekali. banyak banget fansnya Fans. Korea. Dan ini juga Kenny Putri mungkin ya? Kenny Putri. Ya. Min, saya mau ke Korea, mau ketemu Oppa. Waduh. Mau ketemu Oppa, Oppa siapa? Oppa Jepun. Korea Utara. Korea Utara itu ya. Syarat bikin visa Korea apa aja ya, Min? Oke. Ya, jadi aduh Kak Kenny ini mau ketemu Oppa Kim Jong Un mungkin, atau Oppa Gangnam Style mungkin. Oppa Gangnam Style. Nah jadi gini Kak Kenny, kalau jawaban itu yang menerbitkan visa itu adalah perwakilan dari negara Korea yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu bukan kewenangan dari kami untuk menjawab, karena yang berhak menjawab adalah dari perwakilannya, dari kedutaan. Nah itu
satu. Yang kedua, saran kami karena lagi pandemi ini, Kak Kenny, baiknya ketemu opanya di YouTube aja dulu kali ya, atau di Instagram gitu ya. Jadi jangan ke sana dulu lah sebaiknya karena kan lagi pandemi ini ya, kita mudah-mudahan semua sehat ya, Mas Danifan. Tapi kalau memang sudah tidak terbendung lagi, pengen ketemu opa siapa, tokoh Korea, artis Korea siapa, Opa Yosi misalnya, Opa Yosi kata tim kreatif, nggak tahu saya itu artis apa, Opa Yosi. Jadi silakan mengajukan permohonan dengan datang ke kedutaan. Jadi seperti itu Mas Danifan, kedutaan Korea yang ada di Indonesia, seperti itu. Next dari baik banget. Masih berapa ratus lagi Mas Danifan? Musim juga jawab. Kayaknya juga yang di kolom komentar juga ada lagi nih. Kayak kita coba jawab satu-satu ya Min ya. Ya, Mas Guntur. Halo Min, dari @Evi Arda. Oke. Evi Arda. Ya. Halo Min, pacar saya US citizen. Kami mau menyelenggarakan engagement atau tunangan. Apakah visa kunjungan bisa untuk pacar saya masuk ke Indonesia? Oke. Nah, jadi wah ini memang sebenarnya kita Kayaknya ditonton. banyak yang ngebet ya. Iya, ya tentunya ya kan ibadah. Ibadah, betul. Jadi ini sobat-sobat galau nih ya. Jadi ambiar, Sobat ambiar. kalau tim kreatif ambiar. Tapi memang betul sahabat Midor, memang tidak bisa dipungkiri ya, akibat pandemi ini salah satu dampaknya ya kita tidak bisa bertemu dengan orang terkasih gitu ya, atau pasangan. Nah kalau tadi pertanyaannya siapa tadi, Mbak Evi Arda. Nah kalau Mbak Evi ini kan apakah bisa pakai visa kunjungan gitu ya? Nah jawabannya tidak bisa Pak. Gitu. Karena tadi dengan adanya Permen 26 tahun 2020 untuk penerbitan visa kunjungannya itu masih terbatas. Nah ini saya bacakan ya di Permen 26-nya ya. Jadi supaya tidak salah kalimatnya, dalam Permen 26 tahun 2020, nah siapa saja sih yang diberikan visa kunjungan Mas Danifan? Yang pertama adalah orang yang melakukan pekerjaan darurat dan mendesak. Nah ini tentunya harus dilihat darurat dan mendesaknya itu seperti apa. Dan yang kedua, orang yang ingin melakukan pembicaraan bisnis. Nah ini yang sering kali disalahgunakan gitu ya, bilangnya mau bisnis padahal mau ketemu dengan pasangan gitu ya. Nah ini jangan sampai sahabat Midoya. Jadi memang kita sementara waktu bersabar dulu saja seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ingin melakukan pembelian barang. Nah kemudian yang selanjutnya orang asing yang ingin uji coba keahlian bagi calon tenaga kerja asing. Nah, yang berikutnya lagi adalah tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan. Nah, ini penting. Karena apalagi lagi zaman pandemi Covid, tentunya semua negara saling bersinergi, bekerja sama supaya bisa menuntaskan pandemi. Maka tentunya tenaga bantuan dan medis ini mungkin saja datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan apa mungkin ya, mungkin seperti bantuan untuk supaya pandemi Covid ini segera berakhir seperti apa, mungkin ada pelatihannya Pak kepada nakes-nakes misalnya seperti itu diperbolehkan. Dan yang terakhir tadi awak alat angkut yang ingin bergabung dengan alat angkutnya. Jadi misalnya alat angkutnya adanya di Indonesia, nah dia pengen bergabung nih di Indonesia ke kapalnya itu ya atau pesawatnya, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau untuk keperluan menikah dengan berat hati saya bilang belum bisa. Seperti itu Mas Danifan. Oke, mungkin ini masih ada beberapa yang tadi udah di komen live IG kita. Ada dari Kak Arifandi @arifandi258. Ini terkait status paspor anak kewarganegaraan Benda gitu ya. Jadi bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Mungkin ini mohon maaf. Jadi kalau sekarang ini kita masih terkait visa dan izin tinggal, jadi belum membahas terkait status keimigrasian ya. Kak Arifandi, mungkin ini akan kita bahas di episode berikutnya. Kemudian ini ada dari
@indri.nana.nana. Oh, betul. Min, kalau WNA visa sosial budaya udah stay di Indonesia 180 hari, apakah dia harus keluar Indonesia pas pandemi gini? Dia lagi nggak ada duit buat keluar negeri lagi. Oke. Nah, jadi sepertinya sudah saya jawab tadi Mas Radifan. Iya, udah jawab Jadi ya. kalau memang tentunya gini, dilihat dulu Kak siapa tadi? Indri. Kak Indri, apakah di negaranya sana itu masih melakukan pembatasan atau tidak? Nah, kalau memang masih melakukan pembatasan, tentunya kan nanti bisa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sudah ada di Indonesia nih, masa berlaku izin tinggalnya habis, tidak bisa diperpanjang, ya berarti solusinya adalah mengajukan permohonan baru. Begitu. Mengajukan permohonan baru tanpa harus keluar dari wilayah Indonesia. Jadi seperti itu Mas Radifan dan Kak Indri tadi ya. Jadi kalau sudah habis tidak bisa diperpanjang, ya silakan mengajukan permohonan visa baru tanpa harus meninggalkan wilayah Indonesia. Ya, mungkin ini terakhir Mas Guntur. Ini dari dari Kak Arifandi @arifandi258. Ini juga sama pertanyaannya Kak Intania baik. Kalau mau konsultasi terkait visa di imigrasi Karawang, boleh nggak datang langsung ke imigrasi Karawang? Dilayani nggak walau hanya konsultasi? Oke, terus juga ini Min, kalau alamat buat mengetahui informasi terkait WNA dan izin tinggal itu bisa cek di mana ya? Dan ada dari @nurafifah putri. Min, di kantor saya ada TKA. Ini mungkin terakhir ya. Min, di kantor saya ada TKA. Prosedur pelaporannya seperti apa ya? Nah, jadi tadi mungkin Kak Intan ya, kalau saya tidak salah. Kak Arifan ini sama. Boleh nggak sih datang ke kantor imigrasi hanya sekedar konsultasi atau tanya-tanya gitu ya? Jawabannya boleh. Silahkan Kak datang ke kantor imigrasi kalau memang dirasa ya misalnya kan kita ini menyediakan kanal media sosial Mas. Jadi kita punya Facebook, Twitter, Instagram, kita punya WhatsApp Gateway, kemudian kita juga punya email. Nah, jadi silakan dimanfaatkan dulu media sosial itu. Kalau memang sekiranya kan ada ya yang saya termasuk saya nih tipikalnya saya lebih puas kalau nanya langsung nih misalnya, atau penasaran nih supaya tuntas gitu ya rasa kepo saya. Mau datang ke kantor imigrasi boleh nggak sih? Boleh. Nah, boleh. Pasti dilayani ya? Pasti dilayani selama jam kerja. Hari dan jam kerja. Kalau hari Sabtu Minggu ya tidak dilayani. DM saja kalau Sabtu Minggu, insya Allah akan tetap dilayani. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi mungkin kalau Kak Arifandi dan Kak Intan mau ke sini, pastikan dulu pakai masker. Kemudian nanti akan diukur dulu suhu tubuhnya. Nah, kemudian cuci tangan dulu, kita sudah sediakan tempat cuci tangan. Nah, setelah semua protokol itu dijalankan, kemudian masuk ke kantor imigrasi, nanti akan bertemu dengan kita sudah sediakan layanan helpdesk. Nah, ini salah satu keunggulan kita kemarin, Mas Radifan, dalam rangka meraih predikat WBBM. Jadi wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2020, kita punya layanan helpdesk, yang mana di layanan helpdesk ini ada petugas piket pelayanan, yang mana mereka akan standby untuk menjawab semua pertanyaan secara langsung gitu ya. Nanti kalau di online kurang puas, secara langsung. Jadi seperti itu Mas Radifan, tetap kita bisa layani. Berarti yang terakhir dari Nur Afifah Putri. Nah, untuk Kak Nur Afifah, kalau di perusahaannya ada TKA gitu ya, nah melapornya kemana gitu ya. Nah, jadi tergantung Kak Nur Afifah ini apakah perusahaannya ada di wilayah kerjanya kantor imigrasi Karawang atau bukan. Nah, kalau di wilayah kerjanya misalnya ada di Kabupaten Karawang dan Purwakarta, misalnya di KIC misalnya. Ya, kalau di KIC tentunya kan masuk wilayah kerja imigrasi Karawang. Maka yang dilakukan melaporkan, jadi Mas Radifan melaporkan keberadaan tenaga kerja asing itu merupakan salah satu kewajiban dari sponsor dari perusahaan untuk kepada pihak imigrasi. Jadi dilaporkannya itu disampaikannya secara berkala. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya tidak adanya perbedaan data dan perbedaan persepsi antara pihak imigrasi dengan pihak perusahaan.
Nah itu yang pertama. Jadi daripada nanti ada perbedaan data dan lain-lain, alangkah lebih bagus kalau melaporkan secara rutin setiap bulan. Nah jadi setiap bulan melapor. Nah cuma ini kan lagi pandemi ya, jadi orang agak takut juga nih datang ke tempat-tempat umum, termasuk ke kantor imigrasi. Nah, kantor imigrasi Karawang punya layanan inovasi Mas Kadipan. Jadi hebatnya itu, jadi kita melihat situasi yang sekarang terjadi nih. Oh, orang lagi takut nih ke kantor imigrasi, maka kantor imigrasi Karawang punya layanan inovasi untuk pelaporan data tenaga kerja asing atau TKA lewat layanan namanya Mika Sparta. Sistem pelaporan data tenaga kerja asing. Itu lewat website ya? Ya, lewat website. Lewat website? Nah, jadi sahabat Mika sahabat Mido cukup akses www.kanimkarawang.kemenkumham.go.id. Atau bisa juga langsung di Google cari aja website imigrasi Karawang. Nah, nanti akan muncul banyak. Ya. Nah, nanti setelah itu diklik, dipilih dipilih layanan Mika Sparta. Nah, nanti ada di situ formatnya, kemudian itu laporannya bisa diupload di situ. Jadi sangat memudahkan supaya orang-orang itu tidak usah datang ke imigrasi hanya untuk melapor. Jadi laporannya disampaikan secara online. Itu kalau di wilayah Karawang ya. Tapi kalau di wilayah kantor imigrasi yang lain, misalnya di Bandung atau di Bekasi, itu silakan langsung berkoordinasi dengan kantor imigrasi setempat. Seperti itu. Ya. Terima kasih sekali ini Mas Guntur. Oke, sudah habis? Sudah 2000 pertanyaan? Iya, ini kayaknya juga waktunya sudah habis juga ya, Sobat Mido. Saya kira sampai Isa. Ini lumayan ya, udah hampir 1 jam kita menemani Sobat Mido. Udah hampir 1 jam? Hampir 1 jam Mas. Pantesan saya haus ini. Untung Tolong sebentar tim lagi kreatif buka. siapin. Tim kreatif ya, jus ya. Aman. Buat narasumber nih sama host. Aman, kreatif juga. Oke, mungkin buat teman-teman Sobat Mido yang masih ingin bertanya, kayak tadi Kak Arifan di 258, mungkin pertanyaannya memang ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak berkaitan dengan visa dan izin tinggal keimigrasian. Silakan menghubungi kantor imigrasi Karawang lewat website tadi di kanimkarawang.kemenkumham.go.id, kemudian di Instagram di @imigrasi_Karawang, kemudian juga lewat Facebook Imigrasi Karawang, Twitter, dan WhatsApp di 0811 1018 171. Hafal Bapak ya? Hafal kali. Biasa Bapak. Hafal loh. Bapak narasumber lagi lah besok. Jangan lama saya. Ya, nanti mungkin kita cari topik berikutnya ya. Oke. Oh ya, dan mungkin nanti juga ada teman-teman yang ingin request kita pengen ngebahas topik apa. Silakan aja DM atau mungkin komentar di postingan yang nanti akan kita post nanti terkait topik yang ingin dibahas oleh Kanim Karawang. Oke. Ya, demikian acara serba-serbi imigrasi episode 3 pada sore hari ini. Saya selaku host dan narasumber Mas Guntur Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.